Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Doflamingo akan mempresentasikan proyek akhir kami, yakni Attendance System Face Recognition with YOLO Viva. Homeroom coach kami ada dua. Yang pertama di kelas Better, yakni Bella Septina Eka Tandi. Lalu coachnya si Jonathan, yakni Coach Billy Nokodemus Max dari kelas Kusuma. Oke, ini adalah tim kami. Ada saya, Agung Wahyu Prayogo, lalu ada Muhammad Rofiki Desma, lalu ada Jonathan Christian, lalu ada Raffi serta Sandi. Latar belakang. Proyek kami menggunakan face recognition, jadi adalah sebuah metode atau cara yang diterapkan pada teknologi yang ada, seperti gadget, komputer, kamera, dan lain sebagainya, sehingga mesin tersebut mampu mengenali wajah. Dengan adanya teknologi tersebut, diharapkan dapat membantu kerja manusia. Salah satunya adalah attendance system. Problemnya adalah kita memikirkan jika absensi di kelas itu memerlukan banyak kertas dan tinta, dan sering terjadi kecurangan absensi, seperti misalkan titip absen, tanda tangan palsu, dan akan mengalami kerepotan ketika akan merekapitulasi data. Next. Tujuan dari kita membuat aplikasi ini adalah membantu dosen dalam memonitoring mahasiswa dengan menggunakan bantuan face recognition dan mencegah adanya kelakuan titip absen yang dilakukan oleh mahasiswa. Manfaat: dosen tidak perlu melakukan absensi secara manual, lebih lagi menggunakan kertas dan banyak absensi yang titip absen. Jadi diharapkan dengan proyek kami, dosen tinggal membuka dokumen yang sudah terekam otomatis di dalam komputer. Kemudian penjelasan sistem. Di sini yaitu ada data acquisition. Yang pertama, sumber data itu berasal dari 5 anggota kelompok, yaitu dari Agung, Desma, Raffi, Sandi, dan Jonathan. Kemudian diambillah beberapa sampel data dengan menggunakan foto wajah. Kemudian diambil dari setiap anggota, yaitu diambil 300 foto, yaitu 50 foto menghadap kamera, 50 menghadap kanan, 50 menghadap kiri, kemudian 5 foto wajah, 50 foto wajah menghadap atas, 50 foto wajah menghadap bawah, dan 50 foto wajah menggunakan kacamata. Total dari 5 anggota yaitu 1.500 foto. Kemudian ada data exploration, yaitu dengan melakukan rename foto di software yang bernama Unrename. Kemudian melakukan crop foto dengan rasio 1:1. Kemudian melakukan resize semua foto menjadi 640 dikali 640 pixel. Kemudian melakukan labeling wajah, yang dimana di labeling wajah ini ada beberapa kelas sesuai dengan anggota kelompok, yaitu ada 5 orang atau 5 anggota. Kemudian kami melakukan training dataset menggunakan RoboFlow, yang dimana trainnya sekitar 60%, validnya 30%, dan tes datanya itu 10%.
masuk ke dalam tahap modeling, di mana kita melakukan modeling ini kita menggunakan YOLO V5. Sebelum itu kita lakukan breakdown dulu mengenai model YOLO V5, di mana kita menggunakan YOLO V5 ini karena terdapat 3 input atau output penting. Yang pertama adalah proses backbone-nya, di mana proses backbone ini kita menggunakan tiga buah kanal, yaitu bottleneck CSP lagi, kemudian SPP. Selanjutnya setelah proses backbone selesai dan mendapatkan fitur maps, maka selanjutnya proses planet atau di mana proses concatenation dari setiap feature maps yang dihasilkan dari backbone dan menghasilkan sebuah output convolution 1x1 pada ketiga buah bottleneck CSP dengan concatenation-nya. Kemudian alasan kita menggunakan YOLO ini karena YOLO merupakan sebuah algoritma yang paling baru dari semua model object detection. Prosesnya termasuk cepat dan akurasi juga terbilang cukup baik. Untuk proses penggunaannya, yaitu kita melakukan cloning terhadap GitHub-nya, yaitu github.com Ultra Analytic YOLO V5. Kemudian kita melakukan setup mengenai instalasi YOLO V5-nya. Kemudian untuk masuk ke tahap evaluation, di sini kita menggunakan 1.500 gambar, di mana train test split-nya itu dilakukan konfigurasi dari total 1.500 gambar dengan ukuran foto 640 pixel kali 640 pixel, menggunakan batch size ukurannya itu 16 dengan epoch sebanyak 100. Kemudian hasil dari model ini, proses waktu komputasinya itu 2,7 jam. Kemudian untuk akurasi dari seluruh kelas dengan intersection of reunion dari mean average precision 0,5 itu menghasilkan 0,995 dari semua kelas. Sedangkan untuk intersection of reunion dari mean average precision 0,5 hingga 0,95 menghasilkan secara beruntut dari total kelas yaitu 0,937, 0,91, 0,948, 0,933, 0,957, dan 0,94. Selanjutnya untuk proses deployment, kita menggunakan ekstensi file batch atau kita dengan cara memanggil sebuah file python detect.py. Di sini kita memanggilnya melalui batch file yang kemudian batch file tersebut dilakukan konversi menjadi file X menggunakan software batch to X converter. Selanjutnya mengenai hasil deployment, di sini terdapat sebuah sampel di mana rekan saya yaitu Agung Wahyu Prayogo melakukan deployment dan melakukan testing mengenai hasil model yang telah dibangun, di mana terdapat wajah Agung Wahyu Prayogo di gambar dengan akurasi atau precisionnya itu 0,80 dari intersection of reunion 0,5 hingga 0,95. Kemudian hasil setelah pendeteksian ini dilakukan rekapitulasi absensi. Apabila seseorang sudah melakukan absensi di hari itu, maka dia tidak perlu melakukan, dia telah terdeteksi bahwa sudah absensi. Oke, berikut adalah pembagian tugas dari proyek akhir. 5 anggota telah mengambil 300 foto. Seperti tadi yang dijelaskan, ada foto depan, kanan, kiri, atas, bawah, dan menggunakan kacamata. Untuk penggantian nama, Agung, Raffi, dan Jonathan dilakukan oleh masing-masing. Sedangkan untuk Desma dan Sandi dibantu oleh Agung. Begitupun crop foto 1:1. Agung, Raffi, dan Jonathan melakukan crop diri sendiri. Untuk Desma dan Sandi dibantu oleh Agung. Dan untuk labelingan foto dilakukan oleh 2 orang, yakni Desma dan Jonathan. Untuk modeling dilakukan oleh 1 orang, yakni Raffi. Untuk deployment dilakukan oleh 2 orang, yakni Desma dan Jonathan. Nama dan fungsi aplikasi. Attendance System
recognition with Yellow V5. Kegunaannya, aplikasi ini untuk membantu para dosen saat melakukan absen pada mahasiswa. Cara kerjanya, yang pertama yaitu jalankan run X. Yang kedua, tunggu sampai kamera muncul. Yang ketiga, yaitu atur posisi sehingga mesin memiliki akurasi tinggi dalam menebak. Yang keempat, jika nama sudah muncul dan akurasi lebih dari 0,70, tutup dengan cara tekan tombol Q 2 kali. Jenis aplikasi dan specific requirement. Jenis aplikasi. Lokal aplikasi yang berarti dipasang dan langsung diuji pada PC. Specific requirement. Disarankan minimal RAM 8 GB karena jika kurang akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama ketika membuka kamera. User interface. Berikut adalah hasil deployment. Tidak ada fitur khusus di project ini. Cukup tekan Q 2 kali jika mesin sudah bisa menebak. Jika sudah, maka hasil absensi akan muncul dalam bentuk CSV. Hasil pengujian dan testing aplikasi. Hasil akurasi dalam menebak orang akan lebih dari 80% bila posisi tepat di tengah dan wajah memiliki pencahayaan yang baik. Kelebihan, hasil data absensi sudah tersimpan di file CSV lengkap dengan nama, tanggal hadir, dan jam kehadiran. Kekurangan, tidak bisa menambah data. Berikut adalah hasil demo yang saya buat untuk menjalankan aplikasi deteksi wajah menggunakan YOLO V5. Pertama-tama kita membuka aplikasi run.exe. Lalu tunggu beberapa saat sampai kamera terbuka. Jika kamera sudah terbuka dan dirasa akurasi cukup tinggi, kita bisa mencet tombol key sebanyak 2 kali. Lalu kamera akan tertutup dan otomatis membuat file absensi.csv ini yang berisi nama saya, tanggal hari ini, dan juga jam saat saya absensi. Oke, terima kasih. Pertama-tama kita membuka Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, tim Doflamingo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.